Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Tahapan pertama dalam mengajukan gugatan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Mahkamah Internasional adalah A. Pengajuan gugatan. B. Penetapan agenda sidang. C. Penyusunan bukti. D. Mediasi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pengajuan gugatan. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan pemalsuan? A. Tindakan melakukan tindak pidana lagi setelah dibebaskan. B. Tindakan melakukan tindak pidana dengan alasan darurat. C. Tindakan membuat salinan palsu dari dokumen. D. Tindakan membocorkan informasi rahasia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tindakan membuat salinan palsu dari dokumen. Seorang warga negara A melakukan tindak pidana narkotika di negara B dan ditangkap oleh otoritas negara B. Negara B ingin menghukum pelaku berdasarkan hukum nasionalnya, sementara negara A juga ingin menghukumnya. Prinsip hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah A. Asas universal. B. Asas nasional aktif. C. Asal teritorial. D. Asal nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asal teritorial. Prinsip hukum yang berlaku jika warga negara suatu negara melakukan tindak pidana di wilayah negaranya, baik itu warga negara atau warga negara asing, adalah A. Asal nasional pasif. B. Asas nasional aktif. C. Asas teritorial. D. Asas universal. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas teritorial. Teori kriminologi yang menganggap tindak pidana adalah hasil dari tekanan sosial dan lingkungan dikenal sebagai A. Teori konflik. B. Teori interaksionisme sosial. C. Teori pilihan rasional. D. Teori struktural fungsional. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu teori interaksionisme sosial. Ahli hukum pidana yang mengembangkan konsep manusia sebagai akibat, criminal as a product, dan menyoroti peran faktor lingkungan dalam kejahatan adalah A. Emile Durkheim. B. Karl Marx. C. Cesare Lombroso. D. Robert K. Merton. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Robert K. Merton. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana cybercrime dalam hukum pidana material Indonesia? A. Tindak pidana yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana. B. Tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hak cipta dalam dunia maya. C. Tindak pidana yang melibatkan perampokan dalam dunia maya. D. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik dalam dunia maya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindak pidana yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana. Berikut merupakan pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali A. Ankum atasan. B. Ankum dari ankum atasan. C. Ankum. D. Ankum berwenang penuh. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu ankum berwenang penuh. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kecuali A. Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar. B. Adanya pengaruh dari penguasa setempat, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. C. Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus-menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap. D. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian, opinio necessitatis, dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu adanya pengaruh dari penguasa setempat, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Jika suatu negara menegakkan hukuman atas tindak pidana genosida yang terjadi di negara lain, prinsip hukum yang mendasarinya adalah A. Asal nasional pasif. B. Asas nasional aktif. C. Asal teritorial. D. Asas universal. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu asas universal. Yang bisa dijadikan subjek hukum adalah A. Warga negara asing. B. Warga lokal. C. Badan hukum. D. Manusia dan badan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu manusia dan badan hukum.
Teori kriminologi yang menganggap bahwa kriminalitas terjadi karena ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan kemampuan individu untuk mencapainya dikenal sebagai A. Teori akomodasi. B. Teori kontrol sosial. C. Teori struktural fungsional. D. Teori pilihan rasional. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori pilihan rasional. Apakah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan seseorang sebagai tersangka? A. Permintaan dari penuntut umum. B. Persetujuan dari terdakwa. C. Adanya dugaan kuat berdasarkan bukti yang sah. D. Keputusan sepihak dari penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu adanya dugaan kuat berdasarkan bukti yang sah. Teori kriminologi yang berfokus pada konflik antara kelas sosial dalam masyarakat disebut A. Teori kontrol sosial. B. Teori interaksionisme sosial. C. Teori struktural fungsional. D. Teori konflik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori konflik. Sifat melawan hukum yang berkaitan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat adalah A. Dolus malus. B. Dolus generalis. C. Melawan hukum material. D. Melawan hukum formil. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melawan hukum material. Unifikasi KUHP yang melahirkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Cindi untuk seluruh golongan penduduk pada 1915 diinisiasi oleh A. Van Vollenhoven. B. Utrecht. C. Edinburgh. D. Ter Haar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Edinburgh. Jenis hukuman yang melibatkan kerja fisik untuk umum disebut A. Hukuman pemasyarakatan. B. Hukuman kerja sosial. C. Hukuman mati. D. Hukuman denda. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu hukuman kerja sosial. Berdasarkan UNCAC, prinsip apa yang diharapkan menjadi pedoman bagi negara anggota dalam pemberantasan korupsi? A. Non-interference. B. Accountability. C. Sovereignty. D. Integrity. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu accountability. Asas yang mengandung prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan adalah A. Asas proporsionalitas. B. Asas keadilan. C. Asas kemanfaatan. D. Asas kesetaraan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asas proporsionalitas. Teori eliminasi dalam hukum pidana berarti A. Menghapuskan hukuman mati. B. Menghapuskan hukuman fisik. C. Menghapuskan semua hukuman. D. Menghapuskan kejahatan tertentu. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menghapuskan hukuman mati. Apa yang dimaksud dengan gugatan perceraian dalam hukum perdata? A. Gugatan yang diajukan untuk membagi harta bersama setelah perceraian. B. Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam perkawinan. C. Gugatan yang diajukan oleh anak untuk meminta perhatian orang tua. D. Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu gugatan yang diajukan untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Penggeledahan dilakukan untuk A. Mengamankan saksi. B. Menangkap tersangka. C. Mengambil barang bukti. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengambil barang bukti. Menurut asas apa, negara memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang merugikan negara lain? A. Asas universal. B. Asas Rekatgut. C. Asas nasional aktif. D. Asas nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asas universal. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut A. Yudikatif. B. Federatif. C. Eksekutif. D. Legislatif. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu legislatif. Locus delicti mengacu pada A. Tempat kejadian tindak pidana. B. Waktu kejadian tindak pidana. C. Alat bukti tindak pidana. D. Motif dari tindak pidana. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tempat kejadian tindak pidana. Teori kriminologi yang menyatakan bahwa tindak kriminal terjadi karena masyarakat memiliki nilai dan norma yang bermacam-macam adalah A. Teori konflik. B. Teori etika. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan.
Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu teori struktural fungsional. Dalam teori tujuan pemidanaan, apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam pidana, maka ada tekanan untuk seseorang tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Keadaan ini dinamakan dengan istilah psikologi seseorang, merupakan pandangan dari teori. A. Erbetring van de Dader. B. Enschadelijk maken van de misdadiger. C. Generale preventi atau pencegahan umum. D. Speciale preventi atau pencegahan khusus. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu generale preventi atau pencegahan umum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan pengampunan, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi proses hukum? A. Pengampunan adalah tindakan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada terdakwa korupsi yang bersedia memberikan informasi penting. B. Pengampunan adalah hak terdakwa untuk mengakhiri persidangan kapan saja. C. Pengampunan adalah upaya terdakwa untuk membatalkan penuntutan terhadap diri mereka sendiri. D. Pengampunan adalah tindakan pengadilan untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pengampunan adalah tindakan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada terdakwa korupsi yang bersedia memberikan informasi penting. Perikatan yang timbul karena kesepakatan antara pihak-pihak adalah perikatan A. Hukum. B. Moral. C. Konvensional. D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu konvensional. Pembatalan keputusan tata usaha negara dapat terjadi jika A. Keputusan tersebut mendapat dukungan publik. B. Keputusan tersebut hanya bersifat sementara. C. Badan administrasi mengubah keputusan tersebut. D. Keputusan tersebut bertentangan dengan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keputusan tersebut bertentangan dengan hukum.